Orang yang kaya itu mereka itu masih merasa kurang, pengen beli itu, pengen beli mobil Alphard, pengen mobil-mobil Toyota, banyak mobil-mobil yang diinginin. Tapi orang yang menerima apa adanya ataupun qanaah, itu orang yang tidak memikirkan apa-apa, tapi dia menjalani hidup dengan bahagia dan sentosa. Ya, jadi ibu-ibu nggak usah minder ngeliat orang-orang yang pakai mobilnya Alphard, mobilnya sedan, mobilnya Veloz, jalanin aja. Ya, orang yang kaya itu bukan disebut kaya sebenarnya, dia tuh masih kurang. Tapi orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya itu orang yang paling kaya menurut saya. Gitu. Ya, menurut para alim ulama segala juga bilang kayak gitu. Ya, orang yang qanaah menerima apa adanya atas apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dijalani dengan baik. Nah, ketika ibu-ibu sekalian melihat tetangga ataupun yang di sosmed ngelihat mobil bagus, kita maksa pengen beli, ya. Tapi kan kita itu bukan bank bisa langsung transfer gitu kan. Butuh proses. Ya, kita harus sabar, kita harus ikhtiar, harus beribadah kepada Allah. Kalau misalkan ibu-ibu misalkan lagi kerja, utamakan ibadah kepada Allah. Masa ketika kita pengen mendapatkan rezeki, kita nggak sholat, tinggalin sholat. Karena apa? Contohnya dagang, contohnya keluar, ngebahas tentang kehidupan lah untuk kesejahteraan. Tapi lupa sama yang memberi rezeki. Ya, kebanyakan orang tuh seperti itu, Bu. Lupa sama yang memberi rezeki. Kita tuh harus imbang, kerja kita harus maksimal, total, dan ibadah kita juga harus maksimal. Nah, ketika kita imbang, balance satu sama lain, itu insya Allah hidup ibu-ibu sekalian bakal bahagia, tenang dalam hidupnya. Gak usah mikirin orang, udah menerima aja apa ada yang telah diberikan. Tapi kita usaha, ibadah, berdoa, itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Doa usilahul muslim. Doa itu senjatanya umat Islam. Ya, senjatanya umat muslim itu adalah berdoa. Berdoa aja. Yang penting kita udah usaha, berdoa, ibadah. Urusan diberi rezeki ataupun tidak, yang penting kita udah berdoa. Jadiin doa itu untuk ibadah kepada Allah. Jangan jadiin untuk dikabulkan, nanti kecewa. Udah kecewa sama Allah, nanti benci sama Allah, nggak berdoa lagi. Itu biasa. Orang-orang tuh stresnya, kenapa nggak dikabulin ya Allah? Biasanya gitu tuh orang-orang. Biasanya gitu ya, kayak aku. Ya, jadiin doa itu sebagai ibadah. Jadi meskipun belum dikabulin, meskipun belum dikabulin, tapi tetap doa kita tuh termasuknya masuk pahala, ibadah gitu. Jangan takut nggak diterima sama Allah. Kita percaya aja, yakin, harus yakin. Iya kan, Bu, biasanya kan gitu, berdoa. Terus kalau misalkan ibu mempunyai kesalahan sama tetangga ataupun ya karena sifat-sifat yang kurang enak, kurang berkenan, cepatlah bertobat, cepatlah mohon ampun sama Allah. Soalnya kalau misalkan kita ibadah saja dan usaha kita saja tanpa dukungan dari keluarga, tanpa dukungan dari tetangga, kita nggak bakal jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang mendapatkan rezeki yang lancar. Justru tetangga kita yang bisa membantu. Kita harus saling membantu satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah, kata Allah, dalam hal kebaikan, dan janganlah tolong menolong dalam hal kemungkaran, hal dosa. Gitu, Bu ya. Harus saling tolong menolong dan memohon ampun pada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah bertobat kepadaku, katanya. Mohon ampun padaku atas apa yang kalian telah perbuat selama hidupmu, katanya. Karena aku akan memberikan hadiah yang begitu besar. Apa hadiahnya, Bu? Surga seluas bumi dan langit. Wa jannatun arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Itu bagi orang-orang yang bertakwa kepadaku. Orang yang bertakwa. Kita mohon ampun, otomatis kita bertakwa. Mohon ampun, bertaubat pada Allah, kita itu udah termasuknya bertakwa. Gitu. Apa sih bertakwa itu? Masih ada yang nanya. Bertakwa itu apa sih? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti apa sih, Ustaz? Biasanya kan contohnya seperti apa?
wasari'u ila magfiratin wa jannatin adwas samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi contoh orang yang bertakwa itu orang yang saling menolong dalam waktu sempit. Contohnya ibu Bu Ketu gitu ya. Bu Ketu lagi kesusahan, tapi ada yang membutuhkan. Itu masih ibu ini harus membantu orang yang membutuhkan. Contohnya punya uang 5.000, butuh uangnya 2.000, harus dibagi gitu. Jadi fisaro iwadoro, walaupun masa lapang, masa lagi bahagia dikasih, maupun bahagia ataupun enggak bahagia dikasih aja. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi kan udah bilang. Ya, mungkin semoga apa yang kami obrolkan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu kalian sekalian dan bisa jadi muamalah untuk kehidupan sehari ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lupa ibadah, kerja keras, ikhtiarnya, saling tolong menolong satu sama lain, dan yang paling utama itu kita harus bersyukur pada Allah. Ini banyak yang lupa, padahal kiai-kiai mubalik besar itu ketika membuka pidatonya itu pasti ngebahas tentang marilah kita bersyukur pada Allah, pasti. Tapi masih banyak orang yang belum bersyukur, orang yang belum menerima apa adanya, masih banyak. Kalau kita ngelihat orang pasti minder, pasti Bu. Ngelihat orang tuh minder pasti, capek sendiri. Ya, mungkin hanya itu saja. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan Bu.